Oke, silakan. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perkenalan. Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang redesign GoPay User Interface. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Vanes Angelo, yang kedua saya sendiri, lalu ada Naura Atira, Nabila Adani Kaugo, dan Jonathan Darius. Nah, apa saja yang perlu didesain dari UI UX GoPay ini? Yang pertama ada home screen. Nah, untuk penggunaan fontnya itu terlihat kaku dan sebaiknya diganti saja menjadi font yang lebih nyaman dilihat dan mudah dibaca oleh pengguna. Lalu yang kedua pada keterangan. Di sini keterangannya beberapa masih belum detail. Sebaiknya diberikan deskripsi secara detail agar pengguna lebih memahami instruksinya. Lalu di sini beberapa menu memiliki warna yang terlalu ramai. Sebaiknya menggunakan satu warna saja agar warna tidak terlalu ramai, sehingga mata pengguna lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada report screen. Nah, di sini ada filter bulannya yang terlalu ambigu. Sebaiknya diganti saja menjadi yang tidak ambigu. Lalu ada warna gradien pada grafiknya. Sebaiknya menggunakan satu warna saja yang lebih terang agar dapat lebih nyaman dilihat oleh pengguna. Lalu terdapat beberapa tombol yang tidak terlihat seperti tombol. Sebaiknya tombol ini diberikan highlight warna agar pengguna lebih mudah melihat dan mengaksesnya. Lalu ada crease screen. Penggunaan icon crease dari home ini sebaiknya dipindahkan saja ke menu utamanya. Bisa dipindahkan ke area sini agar pengguna dapat langsung mengaksesnya dan lebih mudah dilihat oleh pengguna. Pada mode dark mode, sebaiknya warna gelap pada menu diubah saja menjadi warna yang lebih terang agar tidak bertabrakan. Dapat dilihat di sini bahwa pada mode dark mode, menu-menu ini masih berwarna gelap. Sebaiknya diberikan warna terang saja. Agar tidak bertabrakan warnanya. Lalu yang terakhir ada pada bantuan crease screen. Nah, setiap mengakses bantuan, seharusnya kita tidak berpindah halaman agar tidak terjadi banyak loading page. Lalu pada mode dark mode, seharusnya tetap warna gelap sesuai dengan mode yang dipilih pengguna, walaupun tidak berpindah halaman. Bantuan sebaiknya tidak hanya berisi panduan, melainkan memiliki pilihan untuk menghubungi customer service atau memiliki kontak yang bisa dihubungi oleh pengguna. Lalu di sini kami memiliki flow testingnya. Di sini pada fitur login, kita akan mulai, lalu memasukkan nomor handphone terlebih dahulu, menyetujui syarat dan ketentuan. Setelah itu kode OTP akan dikirim. Pada kondisi ini akan terjadi if else. Apabila kita mendapatkan kode OTP, maka kita akan memasukkan kode OTP. Jika tidak, maka kita dapat memilih untuk kirim ulang kode OTP. Jika sudah mendapat kode OTP, maka kita dapat memasukkan kode OTP. Jika lalu masuk lagi pada kondisi, apakah kode OTP sudah benar? Jika ya, maka login akan sukses. Dan jika tidak, maka akan loop lagi untuk mengirim ulang kode OTP. Selanjutnya ada fitur catat total pengeluaran.
Di sini user telah login terlebih dahulu, lalu memilih masukkan tanggal pengeluaran, masukkan jumlah nominal pengeluaran pada tanggal tersebut, pilih kategori pengeluaran. Jika sudah, lalu masuk pada kondisi sudah pilih kategori. Jika ya, maka pengeluaran akan dicatat. Jika tidak, maka kita akan disuruh untuk memilih kategori lagi. Lalu ada fitur pembayaran dengan scan. Di sini user sudah login terlebih dahulu, lalu user akan scan kode QR, lalu akan masuk pada kondisi apakah kode QR sudah terdaftar. Jika ya, maka akan lanjut ke konfirmasi pembayaran. Jika tidak, maka akan disuruh untuk scan kode QR lagi. Setelah konfirmasi pembayaran, maka masukkan PIN GoPay, lalu masuk pada kondisi apakah PIN GoPay-nya benar. Jika tidak, maka masukkan PIN GoPay ulang. Jika ya, maka pembayaran berhasil. Lalu selanjutnya ada pembayaran dengan fitur tunjukin kode QR. Di sini user juga sudah login. Lalu tunjukkan kode QR-nya. Pilih metode pembayarannya. Lalu masukkan PIN GoPay. Setelah itu akan masuk pada kondisi apakah PIN GoPay benar. PIN GoPay sudah benar. Jika tidak, maka masukkan PIN GoPay ulang. Jika ya, maka pembayaran berhasil. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Ada yang mau duluan? Kalau nggak ada, kelompok aku dulu ya, kelompok 3. Belum ada kan? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi perwakilan kelompok 3 untuk proyek UI UX M-Banking Bank Kalbar. Untuk anggota tim kami ada Adeola Anggraini, ada Eva Ramadina Kalista, ada Zeti Kurniati, ada Dimas Wazan Al-Asri, dan juga ada Virus Dimas Pamungkas. Oke, buat task yang bakal kami evaluasi ke depannya itu ada registrasi pengguna baru. Jadi di task registrasi pengguna baru ini, hal-hal yang bakal kami hal-hal yang bakal kami evaluasi itu terkait kayak tampilan UI-nya. Jadi itu bagaimana nanti user, apakah ada kendala dan sebagainya, itu kami bakal evaluasi, bakal kami rancang juga buat task flow ke depannya. Terus buat menu tampilan utamanya, ini juga menu tampilan utama nih yang bermasalah tuh ada di bagian pemetaannya. Jadi pemetaannya tuh kami bakal evaluasi apakah misalkan user mau masuk ke fitur-fitur yang lainnya, kayak misalkan di transaksi finansial ini kan ada beli voucher, bayar tagihan, transfer. Nah, ini apakah akan menyulitkan pengguna buat mencari atau gimana? Itu bakal kami evaluasi. Terus buat task berikutnya kami bakal juga evaluasi task bukti transaksi atau rekening koran. Nah, jadi di transaksi rekening koran ini kami juga udah bakal ngejelasin, kami bakal menjelaskan untuk task yang bakal kami eksekusi ataupun evaluasi buat kedepannya itu apakah bukti transaksi ini UI-nya itu udah berisi kayak
pemilihan rekening dan sebagainya itu yang bakal kami evaluasi ke user. Apakah user tuh mengerti gitu setelah melihat UI bukti transaksi ini, apakah detail-detailnya itu cukup atau memadai? Jadi informasi yang diperlukan user itu apakah tertampilkan semua atau enggak? Nah, itu kendala-kendala seperti itu bakal kami tes ke user buat dievaluasi nanti. Terus kami juga nanti bakal tes tax logger user mBanking. Nah, di tax ini nih kami bakal tes apakah nanti user saat masuk tuh bakal kebingungan buat buat login ini. Terus apakah misalkan kalau misalkan pakai password kayak gini, kalau misalkan user lupa atau sebagainya, itu bagaimana ke depannya, itu kendalanya tuh kayak gimana, apa solusinya yang bisa kami buat dari hasil evaluasi nanti. Terus kami juga bakal evaluasi terkait metode login apa lagi sebagai variasi tambahan, kayak misalkan apakah bisa sidik jari ataupun face recognition. Terus buat metode evaluasi yang bakal kami pakai ini metode usability. Jadi metode usability ini mengedepankan keefektifan sama efisiensi pengguna dalam memahami user interface task ataupun fitur yang bakal dievaluasikan. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dilanjutkan buat kelompok yang lain. Saya mau maju, mau presentasi. Yang belum? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang redesign aplikasi BCA Mobile. Dengan kelompoknya yaitu Muhammad Ibdal, Anton Trijaya Kurniawan, Nanda Erwinsyah, saya Ranef Putra, dan Uli Rayla Rahardi. Pertama, kami akan mengevaluasi atau menggunakan metode evaluasi heuristik untuk redesign aplikasi ini. Metode evaluasi heuristik ini merupakan salah satu metode mengevaluasi tiap elemen interface berdasarkan prinsip usability atau guideline secara heuristik dengan aspek pengukuran visibilitas status sistem, metafora, navigasi, standar dan konsistensi, pencegahan kesalahan, adanya pengenalan fleksibilitas dan efisiensi, estetika dan desain, bantu pengguna, serta dokumentasi dan fitur bantuan. Kita akan masuk pertama ke dalam visibility of system status. Nah, di sini ada tampilan loginnya. Visibility of system status ini sebuah sistem seharusnya dapat memberikan informasi kepada pengguna terhadap apa yang sedang terjadi. Jadi evaluasi pada halaman ini, tampilan halaman login ini seharusnya memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan user, yaitu akses masuk. Nah, di tampilan yang sebelumnya terdapat bahwa tidak ada kata-kata untuk akses masuk, yaitu login sendiri. Yang ada cuman MBCA, seperti itu. Kemudian lanjut ke selanjutnya, yaitu halaman home-nya. Evaluasinya, tampilan halaman menu ini seharusnya memberikan informasi saldo tanpa harus masuk ke menu lainnya. Karena informasi yang penting sepertinya yaitu memberikan informasi saldo itu sendiri. Lalu masuk ke M-Info. Pada tampilan M-Info ini seharusnya memberikan informasi mengenai sebentar. Nah, pada informasi M-Info ini sendiri
seharusnya memberikan tampilan yang penting untuk informasi. Info ini kan sendiri kan merupakan informasi tentang user itu. Jadi seharusnya dia memberikan interface yang langsung saja tentang info pemilik pengguna seperti itu. Jadi tidak banyak fitur-fitur yang lainnya. Kemudian untuk M-Transfer dan Transfer. Evaluasinya pada tampilan halaman M-Transfer ini seharusnya memberikan informasi mengenai transaksi antar rekening bank maupun sama rekening BCA yang terdapat pada tools M-Transfer dengan jelas agar user dengan mudah memahami alur untuk melakukan transaksi. Lalu ada user control and freedom. Ini nih memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pengguna dalam menggunakan interface. Nah, pada tampilan halaman login ini lebih baik menambahkan fitur biometrik seperti fingerprint untuk memudahkan dan mempercepat user dalam melakukan akses masuk. Lalu untuk yang halaman M-Info, bisa ditambahkan fitur untuk hide informasi saldonya, karena sebelumnya tidak ada fitur tersebut. Yang berguna untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi user. Lalu ada konsistensi dan standar. Penggunaan tools yang terlalu sulit dipahami karena untuk melakukan satu kegiatan harus dilakukan 2 kali. Evaluasinya, pada tampilan halaman M-Transfer ini seharusnya memberikan pemahaman bahwa daftar transfer dan transfer merupakan hal yang terkait satu dengan yang lainnya. Lalu ada estetik dan minimalis desain. Perlu diperhatikan 4 prinsip dalam desain tampilan atau visual, yaitu kontras, repetition atau pengulangan, layout, alignment, dan cahaya. Pada tampilan halaman menu ini terdapat banyak menu yang sebenarnya jarang digunakan oleh user. Oleh karena itu sebaiknya membuat desain yang meng-highlight menu yang sering digunakan oleh user dan meminimaliskan menu yang jarang digunakan, sehingga user nyaman dalam melihat interface halaman ini. Lalu ada user flow-nya untuk sistem ini. Nah, pertama ada splash screen ya. Kemudian user akan melakukan login. Jika terdapat kesalahan, dia akan mengulang. Kemudian jika benar, dia akan lanjutkan ke homepage. Kemudian ini sebelumnya merupakan user flow untuk melakukan transfer. Kemudian masuk ke M-Transfer. Lalu daftar penerimanya. Terus memilih bank. Jika dia sudah masukkan data penerima, maka akan masukkan nomor rekening, kemudian masukkan nominalnya, terus saldo tersedia. Jika ya, maka pesan opsional, lalu input PIN, lanjut ke konfirmasi. Jika ya, maka transfer berhasil. Jika tidak, maka akan input PIN ulang. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, boleh dilanjutkan buat kelompok lain. Oke. Yang belum nih kelompok 2 sama kelompok 5. Siapa dulu?
Segera ya. Oke, kelompok 2 ya. Ya, Oke, silakan. oke, selamat pagi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, yaitu kami meredesain aplikasi Maxim. Di sini kelompok 2 yang beranggotakan Wawan Hartono, Ferdinand Alvino, Erlik Marlian Batian, dan saya sendiri Gilbert Fritz Sama. Di sini pada aplikasi Maxim yang akan kami redesign adalah yang pertama pada tampilan dashboardnya. Tampilan layout pada halaman pertama akan diperbaiki lagi dalam tata letak fitur-fiturnya, sehingga pengguna tidak bingung dalam menggunakan aplikasi Maxim ini. Hal yang terutama berlaku pada fitur-fitur pemesanan yang memerlukan perbaikan tata letak agar lebih menyenangkan untuk dipakai. Khususnya di sini pada bagian atas untuk titik penyebutan dan tujuan itu akan kami ubah ketika sudah memilih kendaraan yang untuk dipakai atau yang akan dipesan. Yaitu untuk fitur ini pada aplikasi Maxim akan dihilangkan pada tampilan halaman awalnya. Jadi akan muncul ketika kita sudah memilih kendaraannya, seperti contohnya sepeda motor. Lalu yang kedua pada tampilan food. Untuk fitur food ini kami akan menghilangkan hello before continue please enter your name, karena setiap membuka fitur ini akan selalu diminta masukkan nama. Akan lebih efektif jika langsung saja mengambil dari nama dari sebuah akun yang sudah kita buat pada akun Maxim. Dan juga pada tampilan fitur food akan kami ubah beberapa fiturnya, yaitu pada tampilan setelah masuk fitur food ini akan ada tampilan fitur pembelian yang lain, sehingga user hanya dapat berfokus pada pemesanan food saja. Di sini terdapat fitur groceries, health and beauty, gadget and accessories, dan others tuh kami akan pindahkan maksudnya akan kami pindahkan ke fiturnya sendiri, tidak termasuk pada fitur food. Jadi untuk fitur food ini akan kami fokuskan untuk pemesanan food saja. Selanjutnya pada redesign kami ini kami menggunakan metode evaluasi user testing. Evaluasi user testing adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai kualitas pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi atau produk. Metode ini melibatkan penggunaan wawancara, tes, pengamatan, dan analisa data untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk. Evaluasi user testing digunakan untuk menemukan masalah atau kesulitan yang dialami pengguna saat menggunakan menggunakan produk ini, sehingga dapat memberikan umpan balik, feedback, dan saran kepada pengembang teknologi untuk meningkatkan kualitas produk. Evaluasi user testing juga dapat membantu pengembang dalam membuat keputusan yang rasional dan jelas dalam mengembangkan atau memperbaiki produk yang akan dihasilkan. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok terakhir ya, kelompok 5, silakan. Amril ya tadi ya. Silakan Amril.
Wait ya, yang jelaskan Nandi, bentar ya. Oke. Baik, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai task yang akan kami perbaiki dan juga metode evaluasi yang kami gunakan untuk melakukan redesign. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amar Wildiansyah dengan NIM D104122109. Berikutnya ada Muhammad Amil Sani dengan NIM D104122139. Dan ada Muhammad Rafas dengan NIM D104122140. Dan saya Gilbert Nandi Satria NIM D104122178. Dan terakhir Muhammad Adib Kasmal NIM D104122189. Pertama task yaitu adalah menu login pengguna, di mana pada menu login ini kami merasa pada tampilannya dan tata letak dan juga penggunaan font yang terlalu flat sehingga menyebabkan ketertarikan user menjadi kurang. Kemudian berikutnya ada menu registrasi pengguna baru, yaitu tampilan registrasi ini dari segi fungsi mungkin sudah bagus, namun jika dilihat dari segi visual tampilan menu registrasi ini terlalu besar sih, terlalu datar maksudnya, bahkan tidak enak dipandang, terlalu lama. Kemudian berikutnya ada menu utama, yaitu menu utama pada mReader ini terlalu sempit, mungkin agar tidak sesak maka diperlukan redesign tampilan sehingga tampilannya lebih nyaman dipandang. Berikutnya ada metode evaluasi. Jadi kami menggunakan user centered design atau UCD, yaitu metode perancangan UI atau UX yang berbasis pengguna atau yang dikenal dengan user centered design. Ini adalah pendekatan yang menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam seluruh proses perancangan sehingga tujuannya yaitu menciptakan pengalaman yang optimal dan memuaskan bagi pengguna akhir. Berikut ini ada 4 tahapan pada metode user centered design. Yang pertama yaitu user research. Pada tahap ini adalah tahap yang sangat penting dan krusial, di mana dalam user centered design adalah melakukan user research, yaitu riset pengguna. Riset pengguna dibutuhkan untuk membangun pemahaman developer dan desainer akan orang-orang yang ditargetkan menjadi pengguna produk digital yang sedang dikembangkan. Kami mengetahui apa saja yang bisa dihadapi para pengguna dan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah ideation. Setelah mengetahui karakteristik dari pengguna, maka dari pengguna dan masalah yang biasa dihadapi pengguna, maka tahap selanjutnya adalah kita dalam user centered design kita akan menentukan cara-cara penyelesaian masalah itu baik secara desain maupun teknis. Yang ketiga yaitu wireframing, yaitu setelah mengetahui pemecahan masalah pengguna, tahap selanjutnya adalah mewujudkan hal tersebut dengan cara wireframing. Wireframing ini adalah penyusunan kerangka desain produk awal agar bisa dipahami semua orang yang terlibat dalam suatu proyek atau pengembangan produk. Dalam tahap proses user-centered design ini, trial dan error adalah hal yang sangat wajar sehingga bisa dibutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat dan terakhir yaitu usability testing. Dalam proses UCD, maka melakukan testing adalah hal yang tidak kalah penting juga. Usability testing merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah user dapat mudah menggunakan aplikasi, seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapai tujuannya, dan apakah user puas dengan aplikasi yang digunakan. Setelah serangkaian proses perancangan dilaksanakan, kamu harus membandingkan prototipe yang sudah dikembangkan. Baiklah, sekian pemaparan kami mengenai task dan juga metode. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.
kasih kelompok 5. Oke, berarti kita udah selesai ya buat semua presentasinya. Nggak ada yang ketinggalan kan? Udah semua ya berarti ya? Oke, aku tutup ya. Jadi semuanya udah presentasi hari ini. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah boleh dipersilakan buat Waalaikumsalam rekan. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, Thank you, Dimas. baiklah.